Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 12 episode 1. Oke lah, nggak usah banyak Bang Ming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kompetisi aula yang mengejutkan seluruh sektor Do pada saat ini berakhir ketika matahari telah terbenam. Dan murid-murid Shattered Dao yang tidak terhitung jumlahnya, mereka pun meninggalkan tempat ini. Ada beberapa murid yang cukup puas, dan ada juga beberapa murid yang pergi dengan perasaan yang cukup sedih karena aula mereka tidak menjadi juara dalam kompetisi aula kali ini. Karena kompetisi aula kali ini memiliki banyak plot twist yang tidak terduga. Yang pertama, Ying Xiaoxiao secara tidak terduga dikalahkan oleh senior Wang Yan. Dan tepat ketika semua orang berpikir Wang Yan akan berhasil menjadi yang teratas, tiba-tiba saja Lindong datang menantangnya. Dan kemudian dengan cara yang cukup kejam, Lindong pun bisa mengalahkan Wang Yan. Hal itu benar-benar membuat banyak penonton di tempat ini menjadi cukup terkejut. Pertempuran antara Lindong dengan senior Wang Yan kali ini akan menjadi salah satu sejarah dalam kompetisi aula milik sektor Dao. Dan Lindong yang telah memperoleh kemenangannya, dia secara sukarela menyerahkan otoritas komando kepada Ying Xiaoxiao. Hal ini membuat hati banyak murid dari sektor Dao merasa kagum dengan sikap Lindong. Bahkan tetua dari sektor Dao juga cukup bangga karena prestasi seperti itu hanya bisa dilakukan oleh Lindong yang baru saja bergabung dengan sektor Dao belum ada 1 tahun, yang pada akhirnya reputasi milik Lindong sekarang telah mencapai puncaknya. Bahkan dia telah melampaui senior Wang Yan dan juga Ying Xiaoxiao. Dan Lindong pada saat ini dinobatkan menjadi murid generasi muda terkuat dari sektor Dao. Waktu 3 hari pun telah berlalu dan suasana kegemparan di sektor Dao ini belum juga mereda. Dan dalam 3 hari ini tubuh dari Lindong yang luka-luka juga telah sembuh total. Meskipun Lindong merasakan kelelahan yang luar biasa di saat pertarungan melawan senior Wang Yan, tapi dia tidak menderita luka dalam yang cukup fatal. Dengan tubuh fisik Lindong yang kuat, maka sebagian besar lukanya bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Ketika Lindong sedang mengasihkan diri untuk melakukan pemulihan, cukup banyak murid-murid dari aula sunyi. Mereka berjalan sambil membusungkan dada karena ini adalah pertama kalinya dalam 100 tahun aula sunyi menjadi pemenang dalam kompetisi aula. Dan sangat wajar bagi murid-murid dari aula sunyi untuk merasa bangga kali ini. Lindong yang pada saat ini duduk di batu hijau yang berada di puncak gunung dari aula sunyi, matanya tertutup rapat dan energi Yuan di sekitarnya kini berputar-putar sebelum pada akhirnya hal itu masuk sedikit demi sedikit ke dalam tubuh Lindong. Dan 2 jam pun telah berlalu. Tiba-tiba saja suara angin kini telah datang dengan cukup lembut. Mata Lindong yang tertutup rapat pada akhirnya terbuka. Dan Lindong kini melihat pada sosok yang telah tiba di tempat ini. Karena itu adalah Pak Tua Wudong. Pak Tua Wudong yang baru saja mendarat di tempat ini. Dia pun tersenyum ketika melihat Lindong sebelum pada akhirnya dia bertanya, "Lindong, bukankah kamu pada saat ini sudah hampir sembuh total?" Lindong pun tersenyum sambil mengangguk diam jawabnya, "Iya, aku sudah hampir sembuh total." Dan kemudian Pak Tua Wudong pun kembali berkata, "Haha, kali ini penampilanmu cukup spektakuler. Kamu yang dulu hanyalah ekor dari aula sunyi. Pada saat ini, sebenarnya ekor itu hampir mencapai surga." Sambil mengatakan hal itu, Pak Tua Wudong pun membayangkan ketika pertama kali dirinya membawa Lindong ke dalam sektor Dao. Dan pada akhirnya Lindong memilih bergabung dengan aula sunyi miliknya. Pak Tua Wudong ini juga telah menyaksikan perkembangan dari Lindong selangkah demi selangkah. Dari seorang murid baru hingga pada akhirnya menjadi generasi muda terkuat milik sektor Dao saat ini. Mendengar ucapan dari Pak Tua Wudong, Lindong hanya bisa tertawa. Karena bagaimanapun juga dia adalah bagian dari aula sunyi, maka Lindong memiliki hak untuk membebaskan aula sunyi dari penderitaan selama ratusan tahun. Tidak lama kemudian Pak Tua Wudong kembali tersenyum dan dia kini berkata pada Lindong,
Sekarang aula sunyi kita menjadi lebih hidup selama beberapa hari terakhir ini. Bahkan murid-murid dari 3 aula lainnya, mereka kadang datang ke tempat ini dan kemungkinan besar mereka ingin mengunjungi dirimu. Selain itu, Huan juga telah datang beberapa kali ke tempat ini. Namun pada saat itu, kamu telah mengisolasi diri selama beberapa hari untuk melakukan penyembuhan. Dan sepertinya Huan cukup kecewa karena tidak bisa melihat dirimu. Mendengar kata-kata dari Patwa Wudong, Lindong hanya bisa tersenyum. Kemudian dia pada saat ini membayangkan ketika Huan terus mengatakan Lindong sebagai si brengsek, angkuh, dan juga pria yang cabul. Dan kemudian Patwa Wudong pun kembali mengatakan, Lindong, karena kamu sudah hampir sembuh total, maka ikutlah denganku ke kediaman dari kepala sekte. Karena sebagai juara kompetisi aula, kemungkinan besar kepala sekte akan memberikan hadiah yang cukup menarik untuk dirimu. Mendengar kata-kata ini, mata dari Lindong dalam sekejap saja menjadi sangat cerah. Karena Lindong berpikir, jika dia bisa mendapatkan sesuatu dari kepala sekte Dao, maka hal itu akan bisa meningkatkan kekuatannya. Patwa Wudong yang melihat ekspresi gembira di wajah Lindong, dia pun kini tidak berbicara apapun lagi. Sebelum pada akhirnya Patwa Wudong melambaikan tangan dan dia pergi dari tempat ini, lalu disusul oleh Lindong. Lindong pun kini mengikuti Patwa Wudong ke kedalaman gunung yang jauh lebih tenang yang berada di dalam sekte Dao. Gunung itu sendiri tidak memiliki aula yang megah. Sebaliknya, hanya ada rumah bambu dan aura santai yang menyebar dari tempat itu. Patwa Wudong menunjuk rumah bambu. Kemudian dia mengatakan, Lindong, kepala sekte Dao sedang menunggumu di dalam sana. Masuklah. Lindong pun mengangguk. Kemudian dia mengambil langkah untuk maju. Sebelum pada akhirnya Lindong mendorong pintu. Dan dia pun kini telah masuk ke dalam rumah bambu dengan santai. Di dalam rumah bambu itu sendiri hanya ada pencahayaan yang terbuat dari lilin. Sementara Patwa Yingguanzi kini duduk di depan meja yang terbuat dari bambu. Ketika Lindong melihat Patwa Yingguanzi, dia pun kemudian memberikan hormat lalu menyapanya. Murid Lindong menyapa kepala sekte. Patwa Yingguanzi yang mendengar sapaan dari Lindong, dia pun segera mengangkat kepalanya. Kemudian tersenyum lembut dan dia pun menunjuk ke arah tikar yang ada di hadapannya. Lalu Patwa Yingguanzi berkata pada Lindong, silakan duduk. Mendengar kata-kata itu, Lindong pun kini langsung duduk di dalam tikar yang ada di depan Patwa Yingguanzi. Dan sesaat kemudian, tatapan mata dari Patwa Yingguanzi ketika melihat Lindong sekarang telah berbinar. Dan Patwa Yingguanzi pun kini berkata, Lindong, kali ini aku harus berterima kasih padamu. Mendengar ucapan itu, Lindong tersenyum dan dia sontak menjawabnya, kepala sekte, aku juga seorang murid dari sekte Dao. Dan aku pikir hal-hal seperti ini juga dianggap sebagai bagian dari tugas untukku. Patwa Yingguanzi pun kembali tersenyum dan kemudian dia berkata pada Lindong, mengenai Wang Yan saat itu, sekte Dao kita memang telah membuatnya kecewa. Karena itu, ada banyak hal yang tidak nyaman bagi sekte Dao untuk campur tangan. Yang bisa kita lakukan hanyalah membiarkan Wang Yan bertindak sesuka hatinya. Dan tentu saja, alasanku ingin mengucapkan terima kasih bukan karena kamu telah mengalahkan Wang Yan, tapi karena kamu telah menyerahkan otoritas komando kepada Ying Xiaoxiao. Lindong, baik kamu maupun Wang Yan, sebenarnya kekuatan kalian itu setara dengan Ying Xiaoxiao. Jika kompetisi ini adalah mengenai pertarungan hidup dan mati, maka kalian berdua secara alami adalah kandidat terbaik. Namun ada juga masalah lain yang perlu dipertimbangkan selama terjadinya kompetisi sekte besar. Dan dalam aspek ini, Ying Xiaoxiao jauh lebih baik daripada kalian berdua. Lindong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya dan dia setuju dengan penilaian dari Patwa Yingguanzi. Tidak lama kemudian Patwa Yingguanzi kembali memandang ke arah Lindong. Dan dia pun kini berkata dengan nada yang cukup lembut, Lindong, aku sadar akan masa lalu dari dirimu. Dan aku tahu bahwa kamu telah menyimpan banyak rahasia yang bahkan tidak aku sadari. Tapi hal itu tidak masalah. Ini karena seperti yang telah aku katakan sebelumnya, terlepas dari apa yang telah terjadi padamu, kamu saat ini adalah murid dari sekte Dao. Selama kamu tidak melakukan sesuatu yang menyakiti sekte ini,
maka Sekte Dao akan selalu berdiri di belakang dirimu. Mendengar ucapan dari Patua Ying Guanxi, Lindong sedikit terkejut karena dia merasakan kehangatan yang kini telah mengalir ke dalam hatinya. Lindong pun hanya bisa menundukkan kepala dan dia pun kini mengatakan, murid ini mengerti. Patua Ying Guanxi pun kini kembali tersenyum pada Lindong, yang kemudian dia berkata, baiklah, karena kamu telah menjadi pemenang dari kompetisi aula, maka pertama-tama aku akan memberimu hadiah. Setelah mengatakan hal itu, Patua Ying Guanxi segera melambaikan lengan bajunya, dan kini 3 sinar cahaya keluar dari dalam lengan baju itu, yang kemudian 3 sinar cahaya ini menggantung di udara. Patua Ying Guanxi kemudian mengatakan, 3 benda ini semuanya adalah barang luar biasa. Kamu bisa memilih salah satu dari mereka. Lindong pun mengangkat kepalanya dan dia benar-benar penasaran dengan benda yang telah dikeluarkan oleh Patua Ying Guanxi. Tatapan mata dari Lindong pada saat ini telah melihat pada cahaya yang pertama. Di dalam cahaya itu ada sebuah penggaris kecil berwarna merah yang menyala, yang kemudian ditutupi oleh pola-pola seperti api dan memancarkan energi panas yang keluar dari dalamnya. Dari penglihatan Lindong, tampaknya itu adalah harta karun jiwa yang bahkan lebih kuat daripada segel raungan langit naga hitam. Setelah melihat barang itu, kini tatapan mata dari Lindong melihat pada cahaya yang kedua. Di dalamnya, kini ada sebuah armor berwarna hitam dan gelombang energi berwarna hitam juga telah merembes keluar dari dalamnya. Lindong pun kini merasa bahwa benda yang kedua ini adalah harta karun jiwa surgawi yang memiliki pertahanan yang cukup kuat, dan hal itu belum dimiliki oleh Lindong sebelumnya. Lindong pun berpikir, jika kedua barang ini ditempatkan di dunia luar, pasti hal itu akan menarik banyak perhatian yang menimbulkan pertengkaran. Meskipun Lindong menginginkan benda itu, tapi dia tidak segera mengambil keputusan, dan tatapan matanya kini beralih pada cahaya yang ketiga. Di dalam cahaya ketiga terdapat sebuah tablet kayu seukuran telapak tangan yang berwarna hitam, dan tablet kayu itu memiliki beberapa simbol buram di atasnya. Namun dibandingkan dengan 2 item sebelumnya, tablet kayu ini tampak terlihat biasa-biasa saja. Lindong pun kini hanya bisa mengerutkan keningnya, dan dengan energi mental, Lindong memindai benda itu. Dan Lindong yang memiliki indera yang cukup tajam, dia pun bisa merasakan fluktuasi energi yang cukup aneh dari tablet kayu, yang pada saat ini fluktuasi energi itu membuat jantung Lindong terasa berdebar-debar. Patua Ying Guanxi tersenyum pada Lindong sebelum pada akhirnya dia bertanya, Lindong, bagaimana? Apakah kamu sudah mengambil keputusan? Mendapat perkataan seperti itu dari Patua Ying Guanxi, Lindong hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Dia pun terdiam dengan perasaan yang ragu-ragu sebelum pada akhirnya jari dari Lindong kini menunjuk tablet kayu yang dibungkus oleh cahaya. Dan Lindong pun kini berkata, aku ingin yang itu. Ucapan dari Lindong dalam sekejap saja membuat Patua Ying Guanxi kini menjadi terkejut. Tidak lama kemudian Patua Ying Guanxi pun tersenyum dengan lembut ke arah Lindong sebelum pada akhirnya dia bertanya, apakah kamu yakin memilih benda itu? Lindong pun menganggukkan kepalanya karena dia sudah mengambil keputusan, maka dia pada saat ini tidak akan ragu lagi. Patua Ying Guanxi yang melihat Lindong telah mantap memilih benda ketiga, dia pada akhirnya tertawa dengan samar, dan Patua Ying Guanxi melambaikan lengan bajunya. Dia pun kali ini menyimpan kembali 2 cahaya yang tidak dipilih oleh Lindong. Setelah itu, tangan dari Patua Ying Guanxi telah dia ulurkan, dan tablet kayu berwarna hitam kini secara perlahan mendarat di telapak tangan dari Patua Ying Guanxi. Tidak lama kemudian cahaya yang melindungi tablet kayu itu kini menghilang, dan Lindong bisa melihat dengan jelas wujud dari tablet kayu itu. Karena pada saat ini tablet kayu sebenarnya ditutupi oleh beberapa simbol yang sangat tidak jelas, dan hal itu cukup misterius karena Lindong merasa bahwa simbol-simbol yang melindungi tablet kayu sebenarnya memiliki kekuatan hidup
Dan hal itu benar-benar berputar secara perlahan mengelilingi tablet kayu itu. Lindong pun kini dengan hati-hati dia bertanya, "Kepala sekte, benda apa ini dan apa gunanya?" Pak Tua Ying Kuanzi, dia pun menjawab dengan nada yang cukup lemah, "Ini adalah tablet statis." Lindong pun terkejut, wajahnya bingung karena sebelumnya dia belum pernah mendengar benda seperti ini. Melihat keterkejutan di wajah Lindong, Pak Tua Ying Kuanzi yang sambil memainkan tablet kayu hitam di tangannya, dia pun kini memberikan penjelasan pada Lindong. Pada zaman kuno, pernah ada benda suci yang dikenal dengan tablet surgawi statis. Setelah benda itu diaktifkan, maka seluruh ruang dan waktu akan membeku dalam sekejap, dan mereka yang terjebak di dalamnya tidak akan memiliki kemampuan untuk bisa melakukan perlawanan, dan mereka hanya bisa berharap belas kasihan dari orang yang memiliki tablet surgawi statis. Ketika menjelaskan hal ini, Pak Tua Ying Kuanzi memiliki rasa kagum yang tidak bisa disembunyikan di dalam tatapan matanya, dan di sisi lain Lindong juga sangat terkejut karena tablet surgawi statis itu benar-benar sangat menakutkan. Bahkan hal itu bisa membuat ruang dan waktu berhenti dalam sekejap saja. Tidak lama kemudian tatapan mata Lindong melihat pada tablet statis yang ada di tangan Pak Tua Ying Kuanzi, yang kemudian dia bertanya, "Lalu apa hubungannya tablet statis ini dengan tablet surgawi statis?" Pak Tua Ying Kuanzi tertawa, yang kemudian dia mengatakan, "Tablet statis adalah harta karun jiwa yang diciptakan dengan cara menyalin tablet surgawi statis. Apakah tadi kamu berpikir bahwa sekte Dao kita benar-benar memiliki benda suci seperti itu?" Lindong pun hanya bisa tersenyum, yang kemudian dia berkata, "Oh, jadi tablet statis ini hanyalah tiruan dari tablet surgawi statis." Mendengar ucapan dari Lindong, Pak Tua Ying Kuanzi pun kini menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia kembali berkata, "Meskipun tablet statis ini hanyalah sebuah tiruan, tapi benda ini masih bisa melampaui harta karun jiwa surgawi tingkat tinggi, dan tentu saja hal itu belum mencapai tingkat ke dalam harta karun Yuan murni. Dan sebenarnya tablet statis ini levelnya berada di tengah-tengah antara dua level yang telah aku sebutkan." Lindong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan dia pada saat ini merasa meskipun tablet status hanyalah sebuah tiruan dan mungkin hal itu memiliki kekuatan yang menakutkan, tapi sebenarnya tablet status masih kesulitan untuk mencapai level harta karun Yuan murni. Tidak lama kemudian Pak Tua Ying Kuanzi kembali tersenyum pada Lindong, dan dia pun kini mengatakan, "Selain itu, tablet status ini mungkin tidak memiliki kekuatan yang menakutkan seperti aslinya, tapi mampu menyebabkan lawan tidak bergerak untuk beberapa saat. Setelah hal ini diaktifkan, aku pikir seharusnya benda ini sudah cukup jika digunakan di dalam pertempuran." Mendengar perkataan dari Pak Tua Ying Kuanzi, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat, karena dia juga tahu di dalam pertempuran hidup dan mati, maka celah sedikit pun akan berakibat cukup fatal. Dan jika sebelumnya Lindong memiliki tablet statis ini, ketika dia bertarung dengan Wang Yan, kemungkinan pertarungan itu akan jauh lebih mudah. Tiba-tiba saja, sambil melemparkan tablet statis ke arah Lindong, kini Pak Tua Ying Kuanzi pun berkata, "Bocah kecil, kamu memiliki penglihatan yang bagus. Ambillah. Seseorang membutuhkan energi mental untuk bisa mengaktifkan harta karun ini. Namun kamu sekarang memiliki pencapaian yang cukup bagus dalam hal energi mental, dan seharusnya itu tidak akan menjadi masalah untukmu. Selain itu, objek ini adalah sebuah objek tanpa pemilik. Aku telah membantunya untuk menghilangkan penghalang supaya bisa diperbaiki, dan kamu akan bisa menggunakannya setelah kamu memperbaiki dengan darahmu." Lindong yang pada saat ini telah menerima tablet statis, dia merasakan sebuah perasaan yang hangat ketika menyentuh tablet statis itu, dan setelah melihatnya dalam jarak yang sangat dekat, Lindong pun tahu bahwa tablet statis ini tidak terbuat dari kayu ataupun logam. Bahkan Lindong tidak tahu barang ini terbuat dari bahan apa. Setelah menerima tablet statis, Lindong pun tanpa basa-basi segera menekan ujung jarinya, dan kini setetes darah langsung terjatuh pada tablet statis. Dan setelah itu, cahaya yang cukup redup
kini segera tersebar dari tablet statis, yang kemudian semakin lama cahaya di dalam tablet statis menjadi semakin terang. Pada akhirnya hal itu melayang perlahan di depan Lindong, dan kemudian sinar cahaya kini menghilang lalu masuk ke dalam dahi Lindong. Mata Lindong pun kini telah perlahan tertutup ketika tablet statis itu telah benar-benar memasuki ke dalam dahi Lindong. Dan kini pikiran Lindong dengan cepat memasuki istana Niwannya di dalam dunia kecil, di mana energi mental pada saat ini melesat, dan Lindong bisa melihat tablet kayu berwarna hitam diam-diam mengambang di dalamnya. Tidak lama kemudian energi mental itu secara perlahan berputar-putar di sekitarnya, dan benang-benang energi kini telah muncul kemudian masuk ke dalam dantian Lindong, yang pada saat ini Lindong bisa merasakan bahwa dia dan juga tablet status secara perlahan mulai menjadi akrab. 2 jam kemudian Lindong pun masih memejamkan matanya, dan Patua Yingguangzi hanya mengawasi Lindong dengan tenang. Dan tidak lama kemudian sinar matahari yang berada di luar jendela kini menyinari tubuh Lindong, yang kemudian secara perlahan Lindong pun membuka matanya, dan sebuah cahaya misterius kini tampak terlihat di dalam kedua mata dari Lindong. Tidak lama kemudian Lindong pun mengulurkan tangan, dan dia pada saat ini membentuk sebuah segel yang cukup aneh. Mata dari Lindong melihat ke arah kupu-kupu yang terbang di luar jendela, dan kemudian Lindong pun mengarahkan segel di tangannya ke kupu-kupu itu sambil berkata, "Membekulah." Setelah Lindong mengatakan hal ini, suara dengungan kini telah muncul dari dalam tubuh Lindong, sebelum pada akhirnya sebuah fluktuasi energi yang tidak terlihat kini menyapu keluar di antara alis dari Lindong. Dan ketika fluktuasi energi itu telah meletus, kepakan sayap dari kupu-kupu tiba-tiba saja membeku, dan seluruh tubuhnya benar-benar tidak bisa bergerak, seperti terjebak di dalam ruang dan waktu. Adegan ini benar-benar sangat menakjubkan. Tapi hal itu tidak berlangsung lama, sebelum pada akhirnya kupu-kupu kembali mengepakkan sayapnya, dan dia segera melarikan diri dari tempat ini. Lindong yang melihat kupu-kupu itu telah kabur, dia hanya bisa tertawa, yang kemudian berkata, ternyata seperti ini kekuatan dari tablet statis itu. Lindong pun kini mulai tahu tentang tablet statis ini, karena dari sudut pandang tertentu, tablet statis tidak memiliki daya bunuh yang kuat. Namun kemampuan anehnya bisa membekukan sesuatu. Hal itu membuat jantung dari Lindong sekarang telah berdetak lebih kencang. Dan Lindong pun membayangkan dia pasti akan sangat menderita jika lawan bertarungnya memiliki tablet statis seperti ini. Tidak lama kemudian Lindong pun mengatakan, tablet statis ini benar-benar menghabiskan banyak energi mentalku. Karena Lindong hanya menggunakan beberapa detik saja, tapi konsumsi energi mentalnya telah mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Mendengar ucapan dari Lindong, Patua Yingguangzi pun tertawa, dan dia pun kini berkata, bagaimana mungkin ada sesuatu yang benar-benar sempurna di dunia ini? Mendengar ucapan dari Patua Yingguangzi, Lindong hanya bisa mengangguk sambil tertawa, karena dia berpikir bahwa pada saat ini dirinya terlalu serakah, dan kemampuan untuk membekukan sesuatu itu sudah sangat menakutkan. Dan hal itu sangat tidak realistis jika seseorang akan bisa menggunakan sesuka hatinya. Patua Yingguangzi kemudian berkata dengan makna yang lebih dalam di dalam kata-katanya ini, baguslah kalau kamu menyukai benda ini. Sebenarnya menurut aturan dari sekte Dao, bahkan juara dari kompetisi aula tidak akan bisa memperoleh tablet statis ini. Lindong yang paham dengan ucapan dari Patua Yingguangzi, dia hanya bisa tertawa, yang kemudian mengatakan, kalau begitu, aku berterima kasih banyak kepada kepala sekte yang telah bermurah hati. Dan Lindong mengerti, jika dia tidak menghentikan Wang Yan, kemudian menyerahkan otoritas komando kembali kepada Ying Xiaoxiao, maka Lindong tidak akan pernah mendapatkan tablet statis ini. Patua Yingguangzi tanpa sadar pun tersenyum. Segera setelah itu, dia kembali mengatakan, Lindong, masih ada waktu setengah tahun lagi sebelum kompetisi sekte besar dimulai, dan kalian semua harus benar-benar lebih memperhatikan ketika saatnya tiba. Pada saat Patua Yingguangzi berkata seperti ini, wajahnya tiba-tiba saja berubah menjadi cukup menakutkan. Dan kemudian Lindong pun bertanya, apakah murid-murid dari gerbang Yuan itu sangat kuat?
Mendengar pertanyaan dari Lindong, Patwa Ying Guangxi pun menjelaskan secara perlahan. Yang terkuat dari murid gerbang Yuan adalah 3 raja kecil dan 8 jenderal jiwa. Gerbang Yuan itu dibagi menjadi 8 bagian. 8 jenderal jiwa adalah murid terkuat dalam 8 bagian ini. Dan 3 raja kecil, mereka semua telah diajar secara pribadi oleh 3 kepala sekte dari gerbang Yuan. Dan mereka semua memiliki bakat yang luar biasa, bahkan dianggap sebagai generasi muda yang paling menonjol di wilayah Shuan Timur ini. Mendengar ucapan dari Patwa Ying Guangxi, Lindong pun cukup terkejut. Dia pun pada saat ini bisa menghirup udara yang cukup dingin memasuki ke dalam hatinya. Dan Lindong tidak menyangka bahwa yang disebut dengan 3 raja kecil memiliki latar belakang yang cukup mengerikan. Bahkan 3 kepala sekte gerbang Yuan yang merupakan ahli tingkat atas di wilayah Shuan Timur telah secara pribadi mengajar mereka. Patwa Ying Guangxi pun kini kembali mengatakan, Lindong, jika nanti pada akhirnya kamu bertemu dengan mereka selama kompetisi sekte besar, kamu harus berhati-hati. Tapi kamu juga tidak perlu takut, karena pada saat itu Zhou Tong telah mengalahkan senior mereka selama kompetisi sekte besar. Dan akhirnya salah satu 3 raja kecil senior dari gerbang Yuan telah dibunuh oleh Zhou Tong, dan yang lainnya mengalami luka yang cukup parah. Sampai-sampai salah satu dari mereka pada akhirnya melarikan diri. Lindong pun hanya bisa tertegun dan dia tidak bisa berkata apapun lagi, karena senior Zhou Tong memang benar-benar orang yang cukup ganas. Dan tidak heran dia memiliki reputasi yang cukup besar di hati murid sekte Dao, karena prestasinya benar-benar membuat darah dari seseorang yang mendengarkannya menjadi mendidih. Lindong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya sebelum pada akhirnya dia berkata pada Patwa Ying Guangxi, baiklah, murid ini mengerti. Dan kemudian Patwa Ying Guangxi pun kini melambaikan tangannya sambil mengatakan, Lindong, kau harus terus berlatih selama sisa waktu ini. Dan tidak perlu bagi kalian semua untuk bisa menonjol selama kompetisi sekte besar. Yang perlu kau lakukan hanyalah melindungi murid-murid yang lain. Sambil berdiri, Lindong pun kini menangkupkan kedua tangannya pada Patwa Ying Guangxi. Dia pun berkata, baiklah, aku paham. Sebelum pada akhirnya tubuh dari Lindong berbalik untuk meninggalkan tempat ini. Dan Patwa Ying Guangxi hanya bisa memperhatikan punggung dari Lindong. Tangannya pada saat ini mengusap meja bambu dengan lembut. Yang kemudian Patwa Ying Guangxi pun kini bergumam, Lindong, dia benar-benar mirip dengan Zhou Tong. Keduanya memiliki bakat yang cukup mengejutkan. Namun aku tidak tahu apakah kompetisi sekte besar ini akan menjadi berbeda karena penampilan dari Lindong. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong nanti akan benar-benar menonjol di dalam kompetisi sekte besar yang akan diadakan 6 bulan lagi? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.